banyak sekali musik di dunia ini. Ada mungkin ratusan ribu jenis musik yang beda-beda. Pukul, tiup, petik. Petik aja udah banyak banget. Tapi kenapa ya alat musik petik yang satu ini, tik tik tik, itu jarang sekali yang memainkan di Indonesia. Tapi saya punya satu teman jago metik, namanya Maya Hasan. Maya Hasan. Mai, gue mau nanya Mai, kenapa ya nggak banyak musisi harpa di Indonesia? Wah, itu susah ya jawabnya ya. Kenapa? Apa ya? karena dia mahal dan lu juga mahal? Ya, kalau gue mahal. Gak, sebenarnya mungkin memang apa ya? Enggak. Harpa itu sebetulnya memang paling sedikit di dunia. Oh gitu. Di antara semua jenis alat musik yang ada. Ya kalau misalnya kayak orkestra gitu, biola ada banyak, semua alat tiup, bla 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 segala macam. Biasanya harpanya satu. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya jobnya kurang. Atau mungkin karena cuma sedikit, jadi demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi, tapi sebetulnya sekarang itu pemain harpa udah lumayan sih banyak. Gitu. Cuman tapi memang, masih bisa dihitung sama jari kan, Mai? Iya. Di Indonesia, musisi, iya. maksudnya harpis gitu? Iya, yang profesional ya, yang betul. profesional ya. Yang belajar sih udah mulai banyak. Dan memang harpa itu nggak diproduksi di Indonesia, jadi kita harus import seperti itu. Amerika biasanya atau Eropa? Ada di mana-mana seluruh dunia sebenarnya banyak yang bikin. Tapi kenapa Mai lo tertarik mempelajari musik harpa yang very rare? Karena gue punya kakak yang multi instrumentalis. Oh yes. Jadi dia bisa semua alat musik ya. Dia nggak bisa harpa. Oh gitu. Sesederhana itu? Nggak serius nih? Iya? Nggak. Hah? Come on, Mai. Enggak. Tapi memang waktu itu gue main biola dan gue nggak suka dengan bunyinya gue bermain biola. Menurut gue gagal. Oke. Menurut gue. When was it? Umur? Gue masih SD. Gue mulai main biola tuh kelas 4 SD. Karena lo mau? Karena gue mau. Ya, kenapa biola yang lo pilih? Karena gue mau main di orkestra. Oke. Dan lo tertarik biola? Dan gue tertarik biola. Berapa lama belajar? Lama, dan gue udah sempet konser. Gue quite regular sebetulnya waktu itu dengan Bina Musika. Ada satu sekolah musik. Iya. Yang zaman dulu itu sih. Itu 80s, 90s ya? 80s, Bina Musika. 80s tuh kayaknya. Itu kan ada grupnya kan, Bina Musika Vokalia. Bukan. No. Is it? Bina Musika sendiri. Oke. Di bawah pimpinan almarhum Pak Ati Bagio. Gitu. Jadi aku main di situ dan udah konser-konser dan sebagainya. Tapi kalau main solo kok kayak kurang apa gitu ya. Gitu itu kurang megang menurut lo. Kurang megang gitu. Kalau ini kan lo megang. Ini benar-benar dipegang semua gitu. Ya udah, terus akhirnya gue mulai mencari going on a quest gitu ya, kayak Dora the Adventurer gitu ya. Terus gue akhirnya menemukan harpa ini. Nah, ini gue minta lo untuk memegang dan memilih, termasuk memetik satu di antara sekian batu-batu ini. Boleh dilihat apa enggak? Boleh dong. Oh, boleh. Pilih satu, kenapa memilih satu di antara sekian pilihan batu ini? Oke, boleh ditunjukkan, Mai? Lo pilih apa? Harmony. Wow, ini banyak sekali orang yang milih harmony. Oh ya? Tapi dengan teman-teman gue yang beda-beda. Kalau gitu gue mesti ganti. Gue nggak bisa standar. Nggak bisa. Udah dong. Nggak. Kenapa lo memilih harmony, Mai? Oke. Gue memilih harmony karena gue punya alasan yang kuat. Oh please. Oke. Jadi kita balik ke harpa ya. Oke. Harpa ini kalau kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Oke, harpa ini ada rangkanya dan ada senar-senarnya, ya. Dan di sini ini merepresentasikan tubuh manusia. Ketika diciptakan, harpa itu melambangkan tubuh manusia. Oh ya, gue baru tahu nih. Ini adalah tubuhnya dan ini adalah organ-organ di dalamnya. Wow, philosophical. Very philosophical. Dan secara mitos, katanya pemain harpa itu
bukan yang memilih harpa, tapi harpanya yang memilih dia. Gue merinding sendiri loh. Enggak, sumpah lo keren banget lo, Mai. Gitu. Iya, kayak lo jadi temen gue juga kan. Bukan gue memilih lo atau lo memilih gue. Tapi The universe menyatukan. Gak ada hubungan. Oke. Jadi lo pilih harmoni karena musik atau alat musik harpa ini adalah bagian dari sebuah harmonisasi. Betul. Seperti manusia. Dan bahkan sampai sekarang gue udah ada di sebuah level yang benar-benar berdasarkan harmoni, yang mana mengarah ke kesehatan. Makanya nanti kita cerita lebih panjang lo kan membuat healing center yaitu namanya Grotto yang dari tahun lalu lo buat ya? Ya, tahun 2020 pas pandemi. 2020. Ya. Terus udah 2 tahun berarti. Dan kita juga nanti akan cek apakah harpa ini hanya sebagai pajangan atau hanya sedikit dipetik-petik oleh Maya. Coba Maya petik-petik dikit. Asik. Maya, lo kan kuliah harp performance di University of Oregon. Willamette University di Oregon. Yes. Terus lo tergabung juga dengan di Salem Chamber Orchestra. Yes. Terus kemudian apa yang membuat lo tertarik masuk music for healing? Oke. Gue ulang ya pertanyaan gue. Apa yang membuat seorang Maya Hasan tertarik masuk music for healing? Pas kan? Pas. Kenapa Maya? Orang gila. Kenapa Maya? Kenapa lo tertarik? Jadi gini, gue itu adalah orang yang selalu mengupdate visi dan cita-cita gue per 5 tahun. Seriously? Dari sejak kuliah. Yang bener lu? Ya. Gue nggak tahu itu. Oh ya? Iya. Wah, kita kurang ngobrol. Karena kita tiap ketemu tuh tiap 6 tahun kita ketemu. Jadi gue nggak tahu kalau lu udah update. Oke, go on. Gitu. Nah, di tahun 1999. Aduh, lama dia ngomongin sejarah. Ternyata gue kehabisan cita-cita. Serius? Iya, gue kehabisan cita-cita. Karena udah lo achieve? Karena gue udah achieve. So, I have to move on to the next step. Yeah, next level. Yeah. Dan gak ada. Tidak menemukan? Gak menemukan. Jadi gue gini, ini gimana ya? Gue mesti ngapain ya? Dan lo kan emang gak bisa diem. Ya gue gak bisa diem juga gitu. Dan pada saat itu dengan bantuan God Almighty pastinya, karena pada saat itu Google belum seperti sekarang. Ya. So somehow gue itu dibawa my path of life menemukan ada sekelompok pemain harpa yang main di bedside. Bedside artinya bukan tempat tidur sembarangan, tetapi di rumah sakit. Ya. Nah, di Amerika. Ini ngapain ya orang-orang ini ya? Dan gue telepon satu-satu. Belum ada WhatsApp call dan apa segala macam tuh nggak ada ya. Pager kayaknya ya. Pager nggak ada. Lo pager dia goyang-goyang. Ya, dan email kayaknya lama. Jadi gue nggak sabar. Oke, gue telepon aja. Halo, ya gini. Gue mau melakukan perjalanan ke situ. Gue bilang gitu. So, gue memberanikan diri dengan seluruh tabungan gue pada saat itu. Gue membelilah tiket itu ke Oregon, New York, Arizona, bla 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 bla, dan gue end up di Rusia akhirnya pada saat itu. Ya ampun, lo ketemu Putin. Gue gak ketemu Putin, tapi gue pergi. Bu Entin, lo ketemu Bu Entin ya, yang jualan soto di Saint Petersburg. So gue mengambil perjalanan 2 bulan. Januari. Itu lo ke Oregon, lo kemana-kemana sampai akhirnya lo end up di Rusia. Ya, dan gue belajar, gue menemui nih orang-orang satu persatu. Dan gue mulai akhirnya karena mungkin mereka kasihan sama gue udah jalan jauh-jauh gitu ya, ini perempuan gila. Oke deh kalau gitu kamu boleh langsung training. Padahal belum ngambil course. Itu di Rusia? Belum, jadi di Arizona, kemudian tough ya. Tough.
di Arizona, terus gue ke New York. Bahkan di New York itu bukan di New York City-nya, tapi dijemput dan itu masuk lagi itu agak bukan Bronx. Jadi gue dijemput nih dari airport ya, dengan orang yang gue baru kenal lewat korespondensi ya. Gila lu, nekat. Gila emang. Oke, we go. Set, masuk, masih kota nih. Oh, where? Gue pikir mau belok doang gitu. Manhattan gitu. Manhattan mana gitu. No, we go there. Oke. Mulai freeway ya. Keluar. Makin lama lampu-lampu makin berkurang ya. Kita kemana ya? Gitu. Ya, we go to my house, dia bilang gitu. Oke. Is it still far? Ya, masih kira-kira 30 minutes. 30 minutes freeway jauh ya? Iya, ke Sun City. Enggak, jadi pokoknya masuk tiba-tiba mulai hutan gitu ya. Oke deh. Wah, ini kacau banget sih. Ini gimana ya gue gitu kan? Lo sendiri? Gue sendiri. Gila. Gue sendiri. Terus akhirnya kita nyampe lah di rumah itu, in a cottage, in the woods gitu kan. Di tengah hutan. Oke, kamar lo di sini. Oke. Istrinya lah ya, jadi gue belajar dengan istrinya. Oke. The bathroom you cannot lock katanya. Oke. Tapi I can lock my bedroom, right? No. Yes. Oke. Paling nggak bedroom gue bisa di lock lah. Iya. And downstairs we have a guest and he's schizophrenic. Oke. Jadi aku tuh mengalami what a journey, man. What a journey, yes. Sampai jadi banyak lah macam-macam ya. So that was actually my first perkenalan a long love affair dengan Music for Healing. Ya. Tanpa aku tahu apa sih nantinya aku mau jadiin apa ini, nggak ngerti ya. Tahun berapa itu, Mai? Tahun 2000. Tahun 2000. Yes. Oke. Abis itu aku ke Phoenix, Arizona. Aku tough juga ya. Nah di situ seru nih. Jadi waktu itu aku main di hallway di tempat yang dia bukan rumah sakit, dia di tengah-tengahnya, dia hospice. Atau kayak ini kali di sini rumah bukan. Jadi dia apa? Rumah atau apa? Rumah atau bukan ya? Gimana bukan. sih? So anyway, hospice itu tempat orang-orang yang sakit, yang sebenarnya boleh dibilang udah terminal ya. Oh, oke. Mereka mau pulang ke rumah, terlalu banyak alat yang involved, jadi nggak bisa. Oke. So aku main di hallway-nya, di lobbynya, di lorongnya gitu ya. Terus kita kan mesti mengisi chart. Kita berjalan dengan rombongan dokter dan sebagainya. Ya. Selesai main, aku ke dalam ruangan dokter, aku isi chart apa yang dikerjakan. And you still all alone? Iya, still all alone ya. Terus tiba-tiba susternya masuk. Bapak di ruangan situ mau ketemu sama yang main harpa. Segede gini lo bawa enggak dong? Enggak, gue pakai harpa mereka. Jadi karena it's a program, jadi mereka udah ada harpa-harpanya, mereka udah siapin. Oke. No, you stay here, kata si dokter dan segenap tim. No, ya udah. Mereka pergi, nggak lama balik lagi semua tuh. 1 menit kali atau 2 menit maksimum ya, balik lagi. He wants to talk to you. Oh, oke. Dalam hati kan dari tadi juga Eke yang dipanggil gitu kan. So anyway, gue ketemu orangnya bapak-bapak, ya elderly of course, ngobrol dari mana, dari Indonesia, dari Jakarta. Apa kamu ya? Saya pemain harpa profesional, bla 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 segala macam, lagi belajar music for healing dan sebagainya. Oh ya, udah, that's it. So aku melanjutkan perjalanan 2 bulan aku itu, ya, sambil aku diupdate lah dengan kelompokku yang baru ini ya. 2 minggu kemudian bapak ini meninggal. Oke. Tapi aku dapat kabar bahwa dia meninggal sebagai orang yang totally berubah. Jadi ternyata sebelum hari itu dia adalah orang yang tukang marah-marah.
Jadi very grumpy, semua salah, semua Grumpy dimarahin, old guy. bla bla segala macam itu ya. Sangat negatif dan sebagainya. Tapi setelah hari itu dia berubah. Dan setelah lo mainkan Iya. harpa, Setelah gue berapa lama lo main? Gue tuh main di hallway. Gue nggak main. Oh, Gua nggak specifically for him. Specifically for him. I see. No. Tapi he listen to your He music. listens to the right? music. Iya, makanya dia panggil siapa yang main harpa. And that's affect you big time. That's affect me big time and apparently it affects him also big time ya. Betul. Jadi ketika dia meninggal itu dia dia sangat release, dia happy dan dia menyenangkan untuk orang-orang di sekitarnya ya. Dan sebenarnya kejadian yang sama akhirnya berulang lagi di tahun 2018 ketika aku menjaga ibuku. Dalam 7 bulan aku menjaga ibuku itu, di akhir-akhirnya aku tuh bawa aku sering sekali bawa harpa ke dalam rumah sakit. Dan di saat-saat terakhir mami, aku bawa harpa ke ICU. Aku main keroncong Kemayoran gitu ya. Lagu-lagu yang mami suka lah gitu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu di ruangan lain yang manggil. Dan nyokap kan dibawa ke sana, pindah ke luar negeri, balik lagi itu kan. Betul. Dan aku bawa harpaku ke luar negeri. Iya. Ada ibu-ibu di ruangan lain gitu ya, dia manggil. Terus dia pakai ventilator gitu. Ini belum zaman COVID apa belum ini 2018. Iya. Terus dia tulis, saya suka harpanya. Oke. Saya suka lagu yang kamu mainin, Keroncong Kemayoran. Kita suka ke Keroncong Kemayoran. Mainin dikit dong, Mai. Boleh. Sedikit sekarang boleh. Ini mahal. Jangan kemana-mana, tetap dengan Maya Hasan. Maya Hasan, Music for Healing. Kita baru dengar sedikit permainan harpa seorang Maya Hasan. Dan journey yang diceritakan gokil sih, Mai. Terusin dong cerita nyokap. Pengen denger terusinnya. Terusannya. Nyokap tuh adalah klien aku nomor 1 untuk Music for Healing. Ya, di saat-saat terakhirnya dia di ICU, aku memainkan lagu-lagu yang dia suka, dan ternyata nyamber ke orang lain. Si tante ini dengan ventilator dan dia menuliskan surat. Dia menuliskan di papan gitu ya. Dia bilang saya suka lagu ini. Tante suka lagu Keroncong Kemayoran, suka. Oke. Dan she smiled ya. Terus saya dapat kabar bahwa dia itu baru selesai operasi jantung. Ya. Oke, so that's it gitu. Terus beberapa hari kemudian aku datang lagi. Aku setiap hari datang, tapi beberapa hari kemudian aku bawa harpa lagi. Aku mainin lagi. Si tante ini sudah boleh naik ke ruangan biasa. Wow. Jadi ketika dia didorong di tempat tidur itu, dia keluar, aku membawa harpa. Jadi aku mengiringi dia sampai keluar pintu, aku mainin Keroncong Kemayoran. Jadi semua di tempat ICU itu tepuk tangan. Si tante juga seneng, gini-gini ya tangannya. Kayaknya dia ke kamar dan aku sempat memberikan nomor telepon aku ke si tante. 2 hari atau 3 hari kemudian, aku dapat WhatsApp malam-malam. Maya kapan ke tempat tante? Oke tante, aku belum ke sana, aku belum bawa harpa lagi. Tapi kalau aku bawa, aku mesti minta izin dulu sama dokter-dokter karena itu rumah sakit dan ketika sudah masuk ke kamar, ya it's their privacy ya, kita nggak boleh main masuk begitu aja. Oke Maya, itu jam 11 malam. Besok paginya, aku dapat WhatsApp dari nomor tante ini, dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang bla 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 ya. Hah? Ini siapa? Aku WhatsApp kan.
saya putrinya si ibu ini. Saya mau bilang terima kasih ke Mbak Maya karena Mama cerita tentang Mbak Maya main di ICU. Dan sejak Mbak Maya main, Mama menjadi orang yang bahagia. Enggak bisa menerima keadaannya dan rilis. Gitu. Nah, karena banyak hal-hal seperti itu, akhirnya banyaklah yang misalnya kayak migrain, dengan diterapi dengan harpa 5 menit migrainnya hilang. Urat kejepit diterapi dengan harpa. Why is that? Apa hubungannya Mai? Maksudnya music for healing, yes. Agree. Yes. Tapi kayak migrain hilang. Nah, makanya this is my journey. Kenapa aku sampai begitu fokus dan begitu dedicated gitu ya untuk belajar, untuk sekolah, untuk kuliah lagi dan sebagainya yang notabene itu nggak murah gitu. Betul. Dan pada awalnya inilah yang terjadi di hidup aku. Jadi aku melihat murid aku nih datang migrain, coba ya aku terapi ya. Boleh mbak, ini soalnya sakit banget. Ternyata dia tuh minum obat migrain setiap hari. Aku terapi 5 menit, 10 menit maksimum migrainnya hilang. Objektif aku waktu itu dia bisa les ya. Tapi ternyata dia 1 minggu nggak minum obat, sementara tadinya setiap hari minum obat. Urat kejepit, Mbak, aku nih pegel, sakit banget nih, tadi salah posisi, bla 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 segala macam. Oke, aku coba ya terapi ya, 5 menit 10 menit hilang. Apa hubungannya? Apa ada frekuensi tertentu? Nah, ternyata ada frekuensi tertentu. Really? Yes. Jadi akhirnya setelah 10 tahun aku vakum, aku decide untuk tidak mau melakukan, tapi ternyata aku melihat hal-hal yang menurut aku nggak masuk akal ya. Ini kenapa nih? Ada apa dengan musik ini? Kan aku cuma mainin ini. Iya. Ya memang ada korelasi dan sebagainya, tapi how? I want to know gitu ya. Betul. Sampai akhirnya aku 2011 aku kuliah lagi. Aku benar-benar mengambil dan dedicate 2 tahun, 2011 sampai 2013 aku kuliah Music for Healing. Dan di situ sebetulnya kita pelajari apa? Bukan bermain musiknya, tetapi anatomi dari tubuh manusia, bagaimana korelasinya secara frekuensi dan sebagainya. Scientific. Very scientific, dan ini sebetulnya masuk ke tingkat sel. Jadi cell structure. Bahwa sel tubuh manusia itu semua mengandung bunyi karena itu bergerak. Everything in the universe have frequency. Tahan, Mai. Akan ada bunyi 1 menit buat lo. Ada pertanyaan yang akan gue lontarkan ke lo. Lo harus sertu bunyi. Secara cepat lo harus jawab. Teman gue yang kemarin terakhir kesini bisa menjawab 18 pertanyaan. Oke, gue mungkin 1. Gak boleh berkecil hati. Enggak sih. Music for healing. Questions for healing. Oke. Ready? Oke. Negatif self-talk atau positif self-talk? Positif self-talk. Tempat liburan terindah? Home. Umur berapa mabuk cinta? 12. Saya sakit hati kalau... Aduh, gak diturutin. Pendapatmu tentang netizen? Gokil sih. Sosial media itu? Luar biasa. Beli kucing dalam karung atau ketemu Ratu Pantai Selatan? Kucing dalam karung. Merasa pede kalau? Tiap hari. Satu kejadian paling memalukan? Apa ya? Mungkin gak bisa jawab pertanyaan lo, Nyet. Lebih baik mendengar atau ngoceh? Mendengar. Menjadi bodoh atau sok pintar? Bodoh. Apa pendapatmu tentang waktu? Infinite. Pete atau jengkol? Pete. Hal yang membuatmu bahagia? Love. Berapa? 15? Wow. Lumayan lah ya. So good. 50. Oke, Mai, balik lagi ya. Jadi itu ada frekuensi, kemudian juga... Matiin dulu dong. Oh iya. Lagi ya? Ya udah, terusin. Tadi ada frekuensi, terus juga ada terapi untuk sel-sel.
Iya. Yang lo bilang itu. Yes. Boleh ceritain, Mai? Interesting. Boleh. Jadi this is based on Einstein theory. Dan semua di dunia ini adalah frekuensi, mengandung frekuensi. Sampai ke organ-organ tubuh manusia, sampai ke sel-selnya. Jadi tubuh manusia ini kayak kita ngeband, ya, atau kayak it's an orchestra. Oke. Sorry gue potong. Maksudnya kalau kita sakit dan kita ngerasain itu kan bunyi. Maksudnya ada nyamuk. Mau kenalan. Ada kayak ada sound, kayak badan kan mengeluarkan frekuensi atau betul. Iya kan? Betul. Like that. Yes. Nah, dasarnya ya. Mungkin kita bisa dengar kalau kita deg-degan jantung kita. Kita tahu lah jantung kita pasti ada bunyinya. Iya. Ya. Tuh kan. Tuh. Bisa nggak sih lo matiin? diam ya tuh. Jantung. Ya, tapi selain jantung, ketika darah mengalir, itu ada bunyinya. Sendi-sendi kita itu sebenarnya ada bunyinya, ya. Rahang, kedipan mata dan sebagainya. Paru-paru ada bunyinya. Tipis tapi ya? Hah? Tipis bunyinya. Oh, kita nggak bisa dengar. Oh, kita nggak bisa dengar? Kita nggak bisa dengar. Tapi kok gue bisa dengar jantung lo sekarang? Lo bisa dengar jantung gue? Nggak bercanda. Terus? Lo bionik. Terus lanjut. Nah, jadi semua frekuensi ini dicatat, ya. Dan sampai kepada kelenjar, sampai ke semua deh di dalam tubuh kita ini, sampai ke emosi-emosi kita itu ada frekuensinya. Kalau nggak percaya boleh Google di emotional frequency. Emotional frequency. Ya, emotional frequency itu ada tuh. Joy 540 Hz. Enlightenment Maya 600. Maya berapa? Kalau Joy 500 Maya berapa? Maya 1000. Nggak mau kalah dasar. Gue pede abis kan. Sama dong. Terus Makanya temenan. Ayo, lanjut dong. Aduh, ya udah, marah-marah, 100, sedih, disappointment, guilt dan sebagainya itu di 100-an bahkan lebih rendah lagi. Ya. Nah itu sejajar dengan frekuensinya penyakit, misalnya cancer 40-an. Kalau kita gitu? mau kita mulai demam ini kita mulai di 60-an, 70-an gitu ya. Gila, dan lu mempelajari itu 2 tahun? Dan gue mempelajari itu, yes. Dan bahkan setelah 2 tahun itu gue mendalami lagi namanya quantum energy. Quantum energy? Quantum touch. Bagaimana energi itu berputar dan mengalirnya kemana? Quantum physics? Quantum physics, yes. Dan ternyata energi itu juga mengandung frekuensi. Oke. Karena gue mencari jawaban kenapa gue main harpa, ini kenapa bisa? Iya. Gue menolong orang, why? Iya. Ya, nah sampai akhirnya setelah itu masih ada yang kurang nih, apa ya? Akhirnya gue belajar lagi bioresonance. Bioresonance adalah semua frekuensi dari organ, dari penyakit, dari semua deh gitu ya. Itu tercatat dan itu dideteksi dan dikoreksi. Jadi that's why I choose harmony. Karena apa? Harmony untuk aku adalah balance. Yeah. Everything that is balance, it will be harmony. Yeah. Dan itu adalah basis hidup manusia. Ya, ada 3 titik fundamental of human being. Yang menurut aku ya, ini menurut Maya ya. Ada mind, body, and soul. Yeah. Ya, ini selalu disebut nih 3 serangkai ini. Ya kayak kita lebaran juga. Trio kan? Mohon maaf, lahir batin, benar, mind, body, and soul. Tapi do you actually know kenapa ini mereka bertiga? Ini 3 serangkai. Ini adalah fundamental dari seorang human being, seorang manusia. Ya. Kalau 3 ini kokoh, maka semua yang dibangun di atasnya, baik emosional maupun fisikal, semua akan bagus. Itu udah, itu dia. Minal aidin. Kokoh udah. Kokoh. Pindah agama. Oh masa sih? Walaf. Oh gitu. Tadi lo Aku bilang nggak tahu. kokoh. Dia kokoh. Oh ya lanjut terus. Nah kalau misalnya ada satu yang nggak harmonis atau imbalance, tidak balance ya,
dia akan mulai mencong dan atasnya akan mulai mencong, menyesuaikan. Jadi nggak akan solid, nggak akan strong. Nggak bisa strong. Apakah ini juga yang lo presentasiin di World Harp Congress tanggal ke-13 di Hong Kong? Terus lo menjadi Director for Development Program. Yes. IHTP, International Yes. Harp Therapy Program. Yes. Asia untuk Indonesia. Ya. Ceritain Jadi lagi. pada saat itu gue diminta untuk collaborate dengan Christina Turin. Christina Turin adalah founder dari IHTP, International Harp Therapy Program di Amerika. Oke. Dia bilang, saya mau ke Asia dan kita dapat waktu, IHTP dapat waktu di World Harp Congress untuk memberikan presentasi. So Maya, I want you to play. Ada rangkaian apa harmoni yang kita pakai, dan rangkaian harmoni ini berbasis dari teorinya bangsa Celtic 4.000 tahun yang lalu. Ini banyak ibu-ibu pingsan gue rasa nih dengar ngobrolan kita nih. Gitu ya, antara pingsan nggak ngerti atau pingsan. Pingsan nggak ngerti sama migrain gue rasa. Jangan dong. Lanjut. Gue udah mulai migrain nih kayaknya. Sini gue mainin tiduran dong. Oh iya, tiduran. Oh gitu ya? Gak usah, lu duduk aja. Oh iya. Coba dong. Coba. Kan lu lanjut. Iya, nanti lanjut. Sebentar, sedikit aja, sedikit. Yang paling populer di mana pasien-pasien lo kalau datang ke Grotto tuh selalu bilang this song, I want this song. There's no song. Oh, I'm sorry. That music. Kenapa tau nggak? Kenapa? Karena setiap orang mempunyai frekuensi yang berbeda. Jadi ketika gue kuliah, gue tuh salah ngomong perempuan ini, tau nggak? Ya kan dia ngerti banget. Jadi setiap orang kita diajarin untuk menganalisa. Kayak dokter mengakses, mendiagnos seorang pasien. Iya. Kita menganalisa frekuensi dari seseorang, kemudian memadukannya dengan misalnya detak jantung, kemudian body signs dan sebagainya. Latihannya adalah aku harus main untuk orang yang koma. Why? Karena dia nggak bisa ngomong. Bisa mengaktifasi sel-selnya maksudnya? Yes. Jadi kita harus melihat, membaca dan bisa menstabilkan detak jantung dia, menstabilkan respiratory waktu dia bernapas dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada nada-nada, kalau misalnya dia adalah sebuah lagu, tiba-tiba orang itu punya memori yang jelek dengan lagu itu. Dan ternyata lagu pas di walaupun lagunya naik-naik ke puncak gunung, tapi gue diputusin waktu benar-benar naik-naik ke puncak gunung. Ya, udah gue dibawa naik, gue diturunin cinta gue sama dia. Dijorokin. Oke. Jadi tidak boleh ada song. Tapi kita merespon apa yang the client needs. Coba ceritanya, gue udah lo deteksi segala macam, terus udah gue perlu ini gitu. Ya, this is what you need. Jadi pada saat ini nada lo adalah D. Hah? Nada lo adalah D. Ini gue Erwin, bukan Darwin. Kok lo bisa bilang nada gue D? Suara gue? Ya barusan gue analisa. Ih gila ya. This is you. Me. Coba deh, kamu tarik nafas, tutup mata ya. Tarik nafas, buang nafas lewat mulut. Tarik nafas, buang nafas lewat mulut. Gue tuh langsung kayak ada di Sungai Nil gitu, cewek-cewek Mesir gitu. Gila ini, nggak seriously. Maksudnya kayak indah banget, Mak. Yeah. And I feel so comfortable. Yeah, because it's your note.
That's your note. Tiap orang beda-beda. Tiap orang berbeda-beda. Dan ini juga yang lo lakukan di Grotto. Ini yang gue lakukan di Grotto. It's called Healing Heart. Healing Heart. Yes. Kita akan ngobrol tentang Healing Heart di Grotto. Yes. Tapi sabar dulu. Lagi dong, Mai. Lagi. Sekarang Erwin dong. Nadanya boleh nggak kalau Erwin? Maya Hasan di tahun 2020, seperti yang tadi udah saya sebutin, mendirikan Grotto. Ini sebuah holistic healing boutique di Jakarta Selatan, ya daerah Pondok Indah gitu. Dan ini juga yang tadi kita dengar cerita dari Maya, ya journey-nya, apa yang dia discover, Maya discover, kemudian melalui proses yang panjang sampai ke Rusia, kemudian sang ibu yang kemudian meninggal dengan tenang, beberapa pasien-pasien yang dikunjungi oleh Maya, belajar lagi, cerita lagi ke banyak orang, dan ada hubungannya antara tubuh kita, sel kita, dengan petikan harpa. Gitu kan, Mai? Bener ya, Bu? Betul. Dan gila banget sih, Mai. Maksudnya, you are one of a kind, you know? Yeah, I guess gini, aku selalu harus melakukan sesuatu yang bermakna. Dan aku selalu percaya bahwa ketika kita melayani dan mementingkan, memikirkan dan mengurus dan apalah orang lain ya, bahwa itu akan selalu apa ya, fulfill gitu loh. Konten hidupnya. Dan kayak sekarang ya, I think aku baru berulang tahun ke-50. Dan kok aku nggak diundang? Katanya aku teman kamu. Oh, aku nggak ada deh. Lanjut dong ya. Halo. Kacau nih. Dan aku merasa aku di titik yang sangat berbahagia pada saat ini. Maybe I'm di titik yang the happiest in my life. Dan you are full of blessed. I am, and we are all. Tepuk tangan untuk semuanya di sini. Banyak sekali nonton. Gila, biasanya tamunya cuma 1-2. Ribuan loh ini. Oh gila, my ribuan coba. Yang di kiri saya. Yang di kanan saya. Semuanya. Dia lagi. Lanjut Pak ya. Kacau ini lagi ya, momentumnya lagi asik ya, dia rusak nih. Ya. Dan bahkan I feel so balanced. Ya, itu kuncinya sih. I feel so balanced. Bahkan sampai pada saat ini setiap hari saya hampir nggak mau pakai make up, yang mana tidak pernah saya lakukan. I feel so comfortable. My skin is so good. My health is so good. Semua everything is amazing. Jadi kalau ditanya apa kabar, super good. Itu aku sekarang. Jadi I'm a living proof, saksi hidup bagaimana frekuensi dari suara, dua macam suara, yang terdengar dan yang tidak terdengar, itu bisa benar-benar membalans hidup kita. Yang terdengar adalah ini, yang tidak terdengar adalah bunyi organ. Iya, organ tubuh kita. Yes. Yeah. Dan ini semuanya ada di tempat semua ada di Grotto. Yes. Boleh dong sebelum kita akhiri, Mai, ada satu kejadian yang unforgettable. Karena baru 2 tahun ya maksudnya. Dan penuh, lo tadi bilang ya, thank you for coming, Mai. Lo bilang lo makin hari banyak banget orang-orang yang need your help, as well as a team that supporting the services gitu kan ya. Yeah. Satu momen yang unforgettable. Ada dong. Banyak kayaknya ya.
Banyak sih. Oh, aku bisa share satu ya. Please. Dari yang sekian banyak ya Yeah. gitu. Tapi ini buat aku nggak banyak sekali, semua tuh nggak masuk akal sebenarnya. Tapi kita nggak berurusan dengan akal. Kita berurusan dengan data dan sebagainya ya. Oke, jadi ada seseorang yang datang ke Grotto. Dia kena bakteri sehingga retina di matanya itu lepas. Yang satu lepas, yang satu nyaris lepas lah gitu. Jadi dia nggak bisa melihat warna ya, bentuk gitu, udah kabur sekali, dan boleh dibilang udah nggak ada warnanya. Jadi abu-abu, dia kalau lihat tuh abu-abu, bayangan aja. Ada satu program yang aku menyebutnya sebagai balancing di Grotto. Balancing tuh apa sih? Balancing tuh kayak mobil ya, setelah dipakai sekian puluh ribu kilometer, dia mesti masuk ke bengkel. Untuk apa? Untuk di tune up. Dan dibalance lagi nih setirnya, jangan ke kanan, jangan ke kiri, kita mau lurus nih, seperti itu. So, langkah pertama untuk setiap orang itu adalah balancing. Ya, dan balancing bahkan aku pun sampai sekarang aku balancing sebulan sekali, pasti gitu. Nah, dia datang, kita balancing, dia datang masih dengan tongkat, dengan dibantu dan sebagainya. Orang ya? 50-60an. Oke. Masih sekamu kali. Oh. Kamu bilang aku. Aku cuma 50 lebih 2 loh, Mai. Ya, mungkin segitu. Kasih loh. Sama-sama. Lanjut. Love you. Itu. Kemudian dia pulang, besoknya mulai WhatsAppan. Oh, kok lancar ya WhatsAppnya ya? Kemarin-kemarin udah nggak bisa nonton WhatsApp. 2 film. Boh. Film biru maksud gue kan, abu-abu jadi biru, iya. Kemarin-kemarin kan dibantuin, WhatsApp juga jawabnya lama dan sebagainya ya. Oh, kok tambah cepet nih balasin WhatsApp. Udah seminggu depannya dia balik lagi. Dia bilang gini, udah nggak ada bantuan, tongkat ya dia pakai cuman buat naik tangga. Untuk itu abis itu dia udah free nggak pakai gitu ya. Dia bilang, saya tidur malam hari itu, yang saya tidur cepet, besok paginya saya bangun, saya lihat warna. Wow. Jadi ini yang memperkuat lo untuk terus dedicated. Music for healing. Yes, karena begini, kita ini buatan Tuhan. Yang menyembuhkan adalah diri kita. Ya, we have the self healing capacity. Semua ini sound dan sebagainya, ini adalah complementary, kita membantu. Sehingga apa? Yang kita lakukan hanya membalance secara energi. Gitu. Jadi bukan obat. Wow, Mai, thank you so much for coming. Gue punya hadiah buat lo. Ini untuk membalans tenggorokan lo kalau habis main harpa lo bisa ngeteh-ngeteh. Terima kasih. Terus ada buku. Tapi saya bukan penyanyi, Pak Erwin. Tapi kan ibu juga suka gitu kan. Oh yes, betul sekali. Ada buku, ibu bisa tulis. Kenang-kenangan about our present moment right now. Boleh tulis. Keren sekali loh. Ini bukan buat saya tapi. Jangan dong. Itu gue beli dari mana gue juga udah lupa gue beli kapan. So please write something for us. Yes. Ya. Lo boleh nulis, boleh gambar, up to you. Ini ada Supidol. Sekarang? Iya, sekarang banget. Iya, sekarang banget. Harus main penting banget. Dan Winners juga penasaran dong. Kita akan minta seorang Maya Hasan memainkan Music for Healing untuk menutup Erwin's Friends. Sebentar lagi. Dan apa yang kita lihat? Yes. That harmony is very important. That basic fundamental mind, body, and our soul itu harus integrated, nyambung, dan kita bisa mendapatkan our awareness yang lebih baik dan mental health yang lebih sehat
Terus juga tadi lewat bantuan musik yang bisa mengharmonisasikan kehidupan kita. Intinya, yes, never take it for granted. Rayakan hidup, nikmati hidup, syukuri hidup. Rayakan dengan orang-orang terkasih, tercinta kita. Be always positive. Kemudian kita juga akan dapat menjadi manusia yang seutuhnya, yang berbahagia. Karena gue ini percaya semua makhluk itu harus berbahagia. Seperti mendengarkan musik-musik Maya Hasan membuat hati kita berbahagia. Never forget, we have to think right, we have to do right, we have to speak right. Asik. Coba Maya, bacain apa yang amazing show, amazing energy, keep inspiring, love you, Erwin and team. Maya Hasan. Thank you Maya. Maya, coba ikutin gue dong. So we have to think right, do right, speak right. Asik. Main dong Maya biar tambah asik. Kita beri tontonan buat Maya Hasan.